wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan salam perawat untuk seluruh perawat di Indonesia. Halo teman-teman, akhirnya saya mengupload video lagi nih. Setelah berbulan-bulan tidak mengupload video, maklum ya teman-teman, saya lagi jadi perawat di isolasi COVID. Jadi sibuk ya teman-teman ya, udah capek. Jadi keinginan untuk ngupload video ini tuh udah dari berbulan-bulan yang lalu gitu teman-teman. Kemudian terima kasih kepada teman-teman subscriber setia saya yang setia menunggu video-video terbaru dari channel ini. Kemudian selamat datang kepada subscriber baru di Nurse Utami DY Channel. Terima kasih teman-teman subscriber baru telah memberikan supportnya untuk channel ini. Oke teman-teman, tanpa basa-basi panjang lebar ya teman-teman. Jadi pada video kali ini sesuai dengan judul, kita akan membahas mengenai gaji perawat di Indonesia. Nah, sebenarnya ini udah di request oleh salah satu subscriber dari 3 bulan yang lalu kalau saya nggak salah. Katanya, Kak, bahas tentang gaji perawat dong, kayak gitu. Nah, saya tuh kayak mempertimbangkan gitu teman-teman, gimana ya bahas gaji perawat, enak nggak ya, sopan nggak ya, kayak gitu. Nah, jadi setelah berpikir panjang, saya akhirnya menguatkan diri dan mencari-cari informasi untuk membahas gaji perawat di video kali ini. Oke, sebelum teman-teman lanjut menonton video ini, alangkah lebih baiknya nih teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Enjoy for watching teman-teman. Oke, seperti yang udah saya bilang tadi, saya sebelum membuat video ini udah nyari-nyari nih sumber-sumber mengenai pembahasan-pembahasan yang akan saya sampaikan di video ini. Kemudian saya mendapatkan sebuah sumber dari channel Media Perawat TV yang melakukan diskusi secara eksklusif dengan DPP PPNI. Nah, pada saat wawancara eksklusif tersebut didapatlah informasi-informasi. Jadi ketika Ketua DPP PPNI kita melakukan konferensi perawat se-Asia, didapatkanlah nih bahwa seleri take home pay atau THP yang didapatkan oleh Indonesia selama setahun atau per tahunnya itu masih di bawah Filipina dan di atas sedikit dari Kamboja, Laos, dan Vietnam. Kemudian negara di Asia yang memiliki take home pay paling tinggi se-Asia yaitu negara Makau. Nah, seperti yang teman-teman ketahui nih, kalau pendapatan di setiap daerah di Indonesia itu kan berbeda-beda. Jadi, pendapatan yang diperoleh oleh suatu profesi tergantung pada pendapatan daerahnya masing-masing, seperti itu. Kemudian, tahun 2016, PPNI mengadakan pertemuan dengan FKM, UI, terus para pakar ekonomi untuk membahas berapa sih kelayakan upah yang didapat oleh seorang perawat ketika menjalankan profesinya. Nah, kemudian setelah dilakukan diskusi tersebut yang pada tahun 2016 tersebut, didapatlah nih bahwa seorang perawat ketika menjalankan profesinya itu layak untuk mendapatkan take home pay sebanyak 3 kali UMP. Nah, mungkin teman-teman juga udah pada tahu kan tentang 3 kali UMP ini. Nah, sebelumnya saya akan melakukan disclaimer dulu. Nah, 3 kali UMP ini merupakan take home pay teman-teman, bukan gaji pokok. Nah, kalau misalnya gaji pokok saja, itu udah termasuk di take home pay. Nah, take home pay ini tuh bisa itu gaji pokok, tunjangan profesi, kemudian transport, insentif, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, menurut Dr. Haji Edi Wuryanto, SKPM Kep, ada beberapa variabel yang digunakan untuk menentukan take home pay ini. Ayo, siapa yang belum tahu Dr. Haji Edi Wuryanto ini? Yang tahu tolong di komen di bawah ya. Nah, saya udah nyatet nih, menurut beliau apa aja sih variabel-variabel yang dapat digunakan untuk menentukan take home pay yang didapat oleh seorang perawat. Nah, yang pertama itu yaitu standar hidup layak di suatu wilayah. Kemudian, kehidupan profesi perawat ada tuntutan nih, seperti misalnya melanjutkan pendidikan, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian untuk mengikuti seminar-seminar untuk
update ilmu masing-masing perawat seperti itu. Yang ketiga yaitu resiko kerjanya seorang perawat itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu tunjangan profesi. Yang kelima yaitu jaminan kesehatan, kecelakaan, hari tua, pensiun, dan kematian. Begitu teman-teman. Jadi itulah pendapat dari Dr. Edi Wuryanto SKP MKEP untuk menentukan take home pay dari berbagai variabel tadi. Nah, dari pemaparan saya tadi, menurut teman-teman, dapat nggak sih 3 kali UMP ini direalisasikan di Indonesia? Coba tulis ya di kolom komentar tentang pendapat-pendapat dari teman-teman. Kemudian saya ingin sedikit sharing nih mengenai take home pay yang didapat oleh seorang perawat yang bekerja di RS pemerintah atau RS swasta yang saya ketahui ya teman-teman. Saya pun juga anak baru di dunia keperawatan yang udah mulai kerja baru 6 bulan ini ya teman-teman. Jadi informasi ini saya dapat dari teman-teman saya yang juga bekerja baru beberapa bulan ini seperti itu. Nah, saya ingatkan lagi take home pay yang kita bahas ini yaitu udah termasuk gaji, tunjangan, insentif, uang makan, transport, dan lain-lain sebagainya seperti itu teman-teman. Nah, tapi saya tidak mungkin nih menyebutkan dengan gamblang berapa sih nominalnya yang benar-benar seperti itu, atau itu rumah sakit apa sih yang nominalnya seperti itu. Saya tidak mungkin ya, karena ini merupakan privasi suatu rumah sakit seperti itu teman-teman. Jadi setelah saya rata-ratakan nih rumah sakit pemerintah di Jakarta ataupun rumah sakit swasta, kurang lebih take home pay yang didapatkan oleh perawatnya yaitu lebih dan kurang dari 5 juta seperti itu. Tapi ini tidak semuanya ya teman-teman, hanya beberapa rumah sakit yang saya ketahui. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang ada di bawah atau lebih di atas berkali-kali lipat atau lebih mengetahui, mohon ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Tapi masih banyak juga nih di suatu daerah perawat atau bidannya yang masih menjadi tenaga sukarela. Kemudian teman-teman, pada tahun 2018, Junior Doctor Network Indonesia melakukan sebuah investigasi untuk menilai berapa sih upah yang didapat oleh tenaga kesehatan seperti itulah. Intinya seperti itu teman-teman. Kemudian didapatkan nih sebanyak 28% dari perawat dan bidan itu gajinya masih di bawah standar UMR teman-teman. Jadi masih banyak ya, kira-kira 28% ini lumayan sih. Selain itu, setelah dicari lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, didapatkan pula bahwa perawat ataupun bidan ini hanya mendapatkan gaji per bulannya itu sebanyak 50.000 saja. Nah, mungkin di antara teman-teman yang menonton video ini ada yang merasakan seperti itu, tolong ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Mari kita sharing-sharing bersama. Kira-kira seperti itulah video singkat yang saya dapat sharingkan ke teman-teman kali ini. Semoga ini dapat bermanfaat dan bisa teman-teman bagikan ke lain-lainnya dan kepada adik-adik yang masih menjalankan rutinitas kuliah, yang lagi daring atau lagi menjalankan profesi nurse. Semoga ketika di masa depan nanti, ketika adik-adik udah mulai jadi perawat, take home pay yang didapat oleh seorang perawat itu lebih layak seperti itu. Mari kita sama-sama berdoa ya teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang ingin pembahasan atau ide-ide untuk video-video saya selanjutnya biar nggak monoton nih, tolong ditulis di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan teman-teman di luar sana, nurse-nurse, calon nurse di luar sana akan mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi seputar keperawatan di Indonesia ataupun di internasional nantinya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.